Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mursyid Official Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama channel kita ini dengan kisah-kisah tentang sahabat yang mulia, sahabat para pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentu saja memiliki andil yang sangat besar dalam penyebaran Islam sampai ke tempat kita ini, di negeri kita ini, Indonesia tercinta. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kisah kita datang dari sahabat Ansor, salah satu sahabat Ansor yang mulia. Mungkin kita banyak mendengar kisah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan interaksinya bersama dengan para sahabat Ansor. Di antaranya adalah mungkin pernah mendengarkan kisah tentang rumah pertama tempat Rasulullah menginap. Ketika beliau datang dari Mekah dalam rangka hijrah menuju Madinah, dan di Madinah tentu beliau butuh tempat tinggal. Kemana mau tinggal? Dan saat itu karena ada perebutan, karena masing-masing ingin agar Rasulullah itu tinggal di tempat mereka, sehingga tentu saja tidak ada kesepakatan, tidak ada yang berhasil sepakat bahwa Rasulullah akan nginap di tempat si fulan. Kisah ini begitu terkenalnya sampai sering dikisahkan dalam beberapa kisah-kisah singkat mengenai tibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah atau Yathrib pada saat itu. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapakah sahabat yang dalam tanda kutip menampung Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bahasa halusnya mungkin menerima Rasulullah sebagai tamu kehormatan di dalam rumahnya. Bukan orang yang kaya sebagaimana ketika menyambut pejabat, dia diberikan fasilitas tempat tinggal yang full fasilitas. Bukan. Justru dari cerita nanti kita akan kisahkan bagaimana kesederhanaan rumah dari sahabat yang mulia ini. Sahabat satu ini yang akan kita kisahkan. Betul bahwa beliau adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari adalah salah seorang sahabat dari kalangan Ansar atau orang-orang Madinah yang menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kisah kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu yang berkumpul mendatangi Nabi, menyambut, mencium beliau, lalu kemudian semua penawaran itu datang. Wahai utusan Allah, ya Rasulullah, wahai Nabi yang kami muliakan. Karena kita ketahui bahwa sebenarnya Madinah itu sudah dihuni atau oleh orang-orang yang telah didakwahi oleh Rasulullah dari Mekah. Diutus para dai, sahabat yang kemudian diutus ke Madinah untuk mendakwahi, dan ada juga utusan-utusan Madinah biasanya ke Mekah untuk melaksanakan ritual umrah di Ka'bah atau haji, yang kemudian itu didakwahi oleh Rasulullah, dan akhirnya mereka pun menerima Rasulullah. Ada rencana untuk hijrah itu dipersiapkan oleh orang-orang Yathrib pada waktu itu. Nah, kembali ke cerita tadi bahwa karena mereka ini semua adalah orang-orang yang menerima Rasulullah dan memang sudah mendapatkan hidayah, dan memang dari awal sudah mengajak, wahai Rasulullah, tinggal saja di Madinah. Kami siapkan Madinah. Kami siapkan kota Madinah atau Yathrib untuk ditempati sebagai markas perjuangan Islam. Karena kita ketahui beberapa lokasi atau tempat yang kita sangat kenal kisahnya, yaitu Habasyah misalnya, dan juga sempat ke Taif pada saat itu, pada saat Rasulullah mencari tempat untuk menjadikan markas dakwah atau tempat berkembangnya Islam. Nah, sahabat kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
penduduk Ansar pada waktu itu menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta mereka semua untuk tinggal di tempatnya masing-masing. Di rumah saya saja wahai Rasulullah, kami sudah siapkan. Di rumah saya. Si A mengatakan di rumah saya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya tentu beberapa kali memberikan penolakan secara halus dan mengatakan kita bangun masjid dulu. Kita bangun masjid dulu. Nanti sebentar kita lihat bagaimana bagaimana caranya kita atau di mana saya akan tinggal. Maka ditunjuklah satu lokasi masjid, yaitu yang kita kenal sekarang Masjid Quba. Masjid Quba yang kurang lebih jaraknya dari waktu itu di luar kota Madinah, sekarang tentu sudah masuk. Masjid Quba yang masuk di jaraknya dari Masjid Nabi, yaitu Masjid Nabawi, kurang lebih 2 mil atau sekitar 4 kilo atau 5 kiloan. Nah, sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama masjid pertama yang dibangun saat itu adalah Masjid Quba, yang masjid yang pertama dibangun di atas ketakwaan. Dan setelah beliau membangun Masjid Quba itu, barulah kemudian kembali kaum Ansar ini menawarkan Rasulullah, ayo, di mana Rasulullah mau nginap? Jadi Quba itu sudah ditunjuk lokasinya dan sudah direncanakan pembangunannya, tentu tidak langsung jadi, cuma lokasinya sudah ditentukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya mendapatkan semacam ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keputusan tempat tinggalnya itu kepada naqah, kepada unta yang beliau tunggangi dari Mekah atau ketika hijrah tadi. Nah, Rasulullah katakan, kalau memang seperti ini agak sulit untuk berebutan. Tidak mungkin saya tinggal di mana di rumah orang yang banyak ini dalam keadaan satu waktu. Maka saya akan memilih rumah, tapi saya serahkan pilihan saya itu kepada an-naqah, kepada unta ini, dan itu adalah perintah. Ini adalah perintah, dan ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan unta itu sebagai penentu pada saat itu. Tentu ini juga bukan berarti segala sesuatu kebijakan kita sandarkan kepada hewan. Ini jangan sampai disalahpahami. Ini adalah kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak boleh kita untuk kemudian mengikuti ikut dengan cara beliau dan mengatakan tergantung siapa, tergantung di mana angin berhembus, tergantung di mana kucing saya menginap dan lain sebagainya. Itu atau ayam, tergantung berapa kali ayam ini berkokok. Ini kadang-kadang sebagian manusia menjadikan hewan-hewan itu sebagai tanda-tanda, meskipun mungkin ada, tapi tidak bisa dimutlakkan. Tidak bisa dimutlakkan karena itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali jika sebuah kejadian selesai terjadi, maka itu bisa, atau firasat-firasat tertentu. Dan firasat itu tidak bisa, meskipun kuat, tidak bisa dijadikan dalil untuk mengambil keputusan. Cuma bisa dijadikan insting kita sebagai dasar. Namun untuk menghukumi orang, apalagi dalam sebuah peradilan mengatakan firasat saya. Kenapa? Karena ada burung yang berbunyi sekian kali, jadi firasat saya mengarah ke si fulan, ini pelakunya. Ini tidak dibolehkan. Nah, kembali ke kisah kita tadi, bahwa Rasulullah pun menyerahkan keputusan itu kepada kepada unta yang beliau kendarai, dan ini dalam rangka tentu saja bukan apa-apa, tapi memang ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh unta itu menetapkan di rumah mana yang dipilih, dan disitulah Rasulullah akan menginap selama proses pembangunan rumah beliau. Nah, sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, unta ini pun berkeliling dari rumah ke rumah, bahkan di antara
penduduk Ansar itu, penduduk Yathrib ya waktu itu ya, ada di antara mereka yang ya, sengaja memanggil unta tersebut ya dengan kode-kode, dengan ya isyarat-isyarat agar supaya unta tersebut berhenti di depan rumahnya. Dan akhirnya Rasulullah nginap di situ. Tapi ternyata beberapa kali ya, beliau ya beberapa kali ya, melihat dan unta itu seakan ingin berhenti, namun ya ternyata belum. Ya, biasanya dalam satu kesempatan dia mampir di sebuah rumah dan pemilik rumah itu berseri-seri ya, menandakan ya rindunya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merasa mulianya dia untuk berada atau menjadikan Rasulullah nginap di rumahnya. Tapi setiap unta itu berhenti, dia cuma berhenti dan tidak sampai ya, karena memang saat itu dikatakan di mana yabruk, di mana unta ini merebahkan dirinya ya. Buruk ya, merebahkan itu artinya semua kakinya ya seperti orang yang sedang istirahat ya. Jadi semua kakinya, persendian kakinya dilipat ya, seperti orang yang sedang sujud. Ya, seperti itu biasanya unta ketika istirahat. Di mana dia melakukan itu? Ya, di rumah mana dia melakukan itu, disitulah ya Rasulullah akan menginap. Nah, setiap rumah yang dilewati, ya pemilik rumahnya itu selalu sedih. Ya, dan rumah yang belum disinggahi itu kembali memiliki harapan, bermekaran, ya seakan ada harapan. Jadi setiap rumah yang dilewati oleh unta tersebut, ya dia singgah, ya berdiri, ya cuma berdiri lalu kemudian dia lewat lagi. Ya, sehingga pemilik rumah yang awalnya sudah senang, ya karena disinggahi oleh unta tersebut, ternyata ya sedih kembali. Sedihnya bukan karena apa-apa, tapi karena tidak bisa Rasulullah nginap di rumahnya. Nah, sampai suatu ketika unta itu pun merebahkan dirinya di sebuah rumah. Sebuah rumah yang kecil ya, rumah di halaman rumah ya, halaman rumah dari Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya, mengatakan bahwa kita akan coba lagi. Kita akan coba lagi. Ya, maka diajaklah unta itu untuk berdiri kembali. Ya, untuk berdiri kembali, lalu kemudian ya, diajak untuk berjalan-jalan kembali, memilih rumah di mana rumah yang akan ditinggali Rasulullah. Nah, ternyata unta ini kembali lagi kepada rumah atau halaman rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Sehingga hal ini membuat Abu Ayyub Al-Ansari betul-betul merasa menjadi manusia paling beruntung di dunia. Ya. Dan apa boleh buat, akhirnya Rasulullah pun ya, karena sudah sesuai dengan standarnya, ya sesuai dengan arahannya, petunjuknya, maka ya dipilihlah rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya, ini juga menunjukkan bahwa ya tidak perlu ada kecemburuan dalam sebuah keputusan, kebijakan. Karena tidak semua pendapat atau pilihan itu bisa diakomodir. Ya, ini Rasulullah ya, tidak bisa membelah diri lalu kemudian nginap di semua rumah ya, sahabat Ansar pada waktu itu. Sehingga harus dilakukan pilihan ini. Ya. Jadi sekali lagi pelajaran kita dalam berukhuwah adalah ya, ketika ternyata harapan kita tidak sesuai dengan keputusan orang-orang yang kita amanahkan untuk memimpin kita, ya maka kita legowo dengan keputusan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melakukan dan memperlihatkan kepada kita serta sahabat Ansar. Ya, ketika memilih siapa? Memilih rumah Abu Ayyub Al-Ansari, ya apalagi yang memilih adalah seekor unta yang memang diberikan petunjuk untuk mencari ya, rumah yang tepat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang akhirnya semua sahabat Ansar tidak ada yang saling protes mengatakan nah ini tidak adil, ini dan lain sebagainya, karena keinginannya tidak diakomodir atau tidak diterima, malah menjadikan seekor unta sebagai ya penentu pilihan. Ya, tidak ada yang seperti itu, meskipun ada rasa kecewa. Siapa yang tidak kecewa? Ya, manusia yang mulia ini ternyata tidak mendapatkan kesempatan untuk berkhidmah, untuk mengkhidmahi ya, manusia yang paling mulia, ya, manusia yang ditunjuk, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya.
Nah, sehingga tentu saja ini wajar ada rasa kecewa yang sebenarnya adalah rasa cemburu karena tidak bisa berbuat baik, tidak bisa mendapatkan kemuliaan itu. Nah, sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kekecewaan itu, kecemburuan itu jangan sampai menjadikan kita berpecah, bercerai-berai. Tapi kita tetap berbaik sangka terhadap setiap putusan yang ada. Nah, kembali ke kisah tadi, Abu Ayyub Al-Ansari pun mempersiapkan rumah beliau untuk Rasulullah karena beliau sebenarnya juga tidak menyangka rumah beliau lah yang dipilih atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Beliau tidak menyangka karena rumahnya kecil. Tidak ada kamar di dalam rumahnya. Sehingga bagaimana caranya di kebanyakan rumah-rumah orang dahulu itu ada semi lantai atau lantai setengah untuk meletakkan barang-barang atau semacam gudang Itu biasanya rumah-rumah kecil seperti itu karena tidak ada ruangan lain. Itu yang dilakukan, itu yang di model rumah dari Abu Ayyub, kecil tidak ada ruangan lain hanya ada satu tempat yaitu tempat yang ada di atas untuk menyimpan atau di plafon untuk menyimpan barang-barang gudang atau hasil pertanian biasanya disimpan di tempat tersebut. Mungkin ada ruangan tapi untuk dapur dan lain sebagainya, bukan ruangan untuk tidur, untuk nginap. Apalagi beliau bersama dengan istrinya. Nah, sahabat sekalian dirahmati Allah, Abu Ayyub Al-Ansari pun membersihkan gudang tersebut, membersihkan ruangan yang di atas itu untuk Rasulullah. Dengan menurunkan semua barang-barangnya dan menempatkan beberapa perabot seperti perlengkapan kamar seperti kasur dan ranjang dan lain sebagainya. Karena sekali lagi beliau tidak ada persiapan karena tidak siap ditempati, apalagi beliau hanya atau orang yang tidak memiliki rumah yang memadai. Ini juga menunjukkan bagaimana para sahabat memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih dahsyat dari itu, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dipersilahkan untuk Rasulullah, kamar antum di atas. Kamar tempat Rasulullah tidur di atas. Maka Rasulullah mengatakan, tidak, saya tidak apa-apa, di bawah saja. Saya tidur di bawah, silahkan Anda yang tidur di atas. Maka kemudian Abu Ayyub pun setelah membujuk Rasulullah untuk tidur di kamar yang telah dipersiapkannya, tapi Rasulullah tetap tidak mau dan menolak untuk tidur di atas. Dan akhirnya Abu Ayyub lah yang tidur di atas dan Rasulullah tidur di bawah. Di sini juga salah satu bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari ini pun memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika beliau tidur bersama istrinya di atas, beliau susah tidur karena ada Rasulullah, dan memikirkan semacam risau, galau, apakah kita tidak kurang ajar ini. Dia sampaikan kepada istrinya, celaka kita ini wahai Ummu Ayyub. Kenapa? Tidak kurang ajarkah kita ini? Kita ini berada di atas Rasulullah. Rasulullah tidur di bawah, kita di atasnya. Seakan-akan kita ini, kalau kita berjalan di atas lantai ini, maka seakan-akan kita menginjak Rasulullah. Dan kalau kita menginjak Rasulullah, seakan-akan kita menginjak wahyu yang ada di hati dan pikiran beliau. Ini terus bergejolak di hati siapa? Abu Ayyub dan istrinya. Bagaimana kalau kita jalan tidak terasa, kita berdiri di lantai ini, di tempat kita tidur ini, lalu kemudian ada semacam pasir karena struktur tanah dulu bangunan dari orang-orang Arab itu tanah liat jadi atapnya pun tanah liat sampai ke atap pun tanah liat. Nah, bagaimana kalau ketika kita menginjakkan lalu kemudian ada serpihan-serpihan tanah yang mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kurang ajar kita kepada beliau.
Padahal sebenarnya tidak ada masalah, ya, karena dia ada di lantai atas, ya. Kemudian ya Rasulullah berada di lantai bawah, ya. Pertama mereka mengatakan sedih kita karena ya, derajat Rasulullah itu sangat mulia, sementara kita berada di atasnya. Posisi kita berada di atasnya. Ini satu hal yang tidak beradab, ya, menurut beliau. Ya, itu terus diperbincangkan oleh istrinya, dengan istrinya sampai kemudian tiba waktu subuh dan paginya beliau menceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tidak tidur sebenarnya semalam ini. Ya, tidakkah engkau mau tidur di atas wahai Rasulullah? Kami merasa bahwa ya kami kurang beradab karena berada di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Rasulullah mengatakan bahwa ya hawin, ringankan perkara seperti ini wahai Abu Ayyub, ya. Jangan terlalu ya serius dalam persoalan-persoalan seperti ini. Biasa saja, santai saja. Kami sudah terbiasa seperti ini. Saya sudah terbiasa berada pada kondisi seperti ini. Maka Anda jalani hidup secara dalam kondisi biasa-biasa saja, ya. Tidak usah ya sampai kemudian ya merasa sedih dan gusar karena hal seperti ini. Maka di situ Abu Ayyub pun ya merasa terhibur, ya, namun tetap saja beliau merasa ya merasa tidak beradabnya. Sampai beberapa hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di situ di rumah beliau, ya, Abu Ayyub juga tidak bisa tidur, ya, karena merasa tadi. Nah, ini sekali lagi bagaimana adab mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, adab seorang Abu Ayyub. Apa yang dikatakan? Ya, jadi paginya dia bercerita lagi bahwa saya tidak bisa tidur wahai Rasulullah, ya. Beberapa hari melakukan hal seperti itu sampai kemudian ya Abu Ayyub ini Rasulullah ini memilih untuk tidur di atas. Akhirnya Rasulullah memilih untuk tidur di atas karena khawatir Abu Ayyub ya tidak bisa tidur terus, kepikiran terus, ya, kepikiran terus, ya, sampai akhirnya beliau pun ya, memilih untuk tidur di atas, bertukaran tempat tidur dengan Abu Ayyub. Nah, ini salah satu kisah penting yang kita perlu jadikan inspirasi dalam ya, adab Abu Ayyub Al-Ansari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada satu kebiasaan menarik ya setelah beliau tinggal di rumah Abu Ayyub kurang lebih 7 bulan lamanya, sampai kamar atau rumah beliau selesai dibangun. Jadi masjid dulu diselesaikan, lalu kemudian diselesaikan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada satu hal yang menarik juga dari Abu Ayyub, Masya Allah, ya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi kita. Inspirasi kita memuliakan Rasulullah, atau kalau sekarang tidak ada Rasulullah, memuliakan para ulama, memuliakan para pewaris ya, Nabi. Abu Ayyub Al-Ansari punya kebiasaan menyisihkan makanan untuk Rasulullah. Abu Ayyub Al-Ansari selalu menyisihkan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, meskipun jadi sebenarnya ini adalah kebiasaan yang terbangun ketika Rasulullah itu tinggal di mana, di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi dia menyiapkan makanan untuk Rasulullah di waktu-waktu tertentu, ya, untuk sarapan, makan siang dan makan malam, ya. Itu disiapkan, atau mungkin pada waktu tertentu, tidak dalam riwayat kami tidak dapati, wallahu alam, ya, waktu yang bagaimana, ya, waktu seperti apa. Intinya ada satu waktu di mana Abu Ayyub itu menyiapkan setiap hari, menyiapkan makanan untuk Rasulullah, ya. Nah, setelah Rasulullah ini punya rumah, akhirnya tidak tinggal lagi bersama dengan Abu Ayyub, kebiasaan itu tetap dilanjutkan. Masya Allah, ya. Kebiasaan menyiapkan makanan untuk Rasulullah itu dilanjutkan terus, ya. Beliau bercerita bahwa saya tetap menyediakan makanan untuk Rasulullah ketika dalam suatu waktu, ya, jadi di waktu malam itu
di waktu malam, mungkin Isya batas waktunya, wallahu alam. Ya, kalau Isya itu beliau belum datang juga, maka beliau akan makan makanan itu ya bersama dengan keluarganya. Nah, ini kebiasaan yang luar biasa ya, dilakukan oleh sahabat. Ya. Sebenarnya ini bisa jadi inspirasi kita ya, bagaimana kita menyiapkan sesuatu untuk para ulama kita ya. Ya, mengundang atau mengantarkan sesuatu atau apa saja ya, atau menyiapkan sesuatu ya kapan-kapan dia membutuhkannya ya. Kalau dia tidak butuh, maka kita bagikan kepada orang lain ya. Satu inspirasi bagaimana kepedulian. Padahal kalau mau dipikir, yang memikirkan Rasulullah itu bukan cuma Abu Ayyub ya, hampir semua orang-orang Ansar, bahkan semua orang-orang beriman di Madinah pada saat itu memikirkan ya perut beliau, memikirkan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka rela hidup mereka rela mengorbankan kehidupan mereka, mengorbankan nyawa mereka agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa tetap ya, berdakwah. Ya. Berbeda dengan kebanyakan kita. Ya, justru ustadznya atau ulamanya dibiarkan ya, sengsara, dibiarkan lapar, dibiarkan kelaparan, bahkan dibiarkan terkriminalisasi. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Kita hanya menonton ulama-ulama kita ditangkap, diintimidasi. Tidak ada pembelaan sedikit pun. Ya. Apalagi mau menyiapkan sesuatu atau mau menghidupi para ulama ya, boro-boro ya, kata orang-orang ya, boro-boro mau ngidupin ya, bahkan kadang dicuekin ketika berada dalam bahaya ya. Maka bagaimana keberkahan kita ingin dapatkan ketika pewaris Nabi kita ya, cuek terhadap kehidupan mereka. Kalaulah sekiranya para sahabat ya, hidup di zaman kita ini ya, tentu mereka akan menjaga, menjadi pembela, menjadi garda terdepan ya. Jadi bukan hanya urusan perut, bahkan mereka akan keluarkan seluruh potensi mereka demi untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta pewaris-pewarisnya. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kebiasaan Abu Ayyub. Nah, suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq keluar dari rumahnya. Dia keluar ya sebenarnya karena tidak ada makanan di dalam rumah. Jadi ini salah satu juga kebiasaan ya orang-orang beriman di zaman Nabi, tidak mau saling merepotkan ya. Masya Allah, mereka tidak mau saling merepotkan. Abu Bakar As-Siddiq keluar dari rumah beliau dalam keadaan lapar ya. Beliau tidak tahu sebenarnya mau kemana ya. Beliau hanya ingin menghibur dirinya supaya tidak mengingat lapar itu ya. Nah, dalam perjalanan keliling di sekitar kota Madinah, tidak sengaja bertemu dengan Umar bin Khattab, dan akhirnya mereka berbincang. Ada apa? Kenapa keluar malam-malam begini? Ya. Maka berterus teranglah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa berterus terang? Karena sudah akrab ya dengan Umar bin Khattab. Karena mereka sama-sama kaum muhajirin ya, bersama-sama di Mekah dulu, saling dekat. Umar bin Khattab pun menjawab mengatakan, "Oh, sama. Saya juga keluar ya karena memang lapar di rumah, tidak ada makanan. Saya tidak tahu harus kemana dan ya tidak enak juga merepotkan orang-orang Ansor. Orang Ansor ini sudah menolong kita, menyiapkan tempat tinggal buat kita. Ya masa mau direpotkan lagi dengan mengurusi makanan buat kita gitu kan. Ya, ini Masya Allah. Mungkin kita setiap mengeluh ya kita mau ya diperhatikan oleh orang ya banyak lah ya.
Tapi mereka tidak mau merepotkan. Orang sudah repot kok, dengan kedatangan kita saja sudah repot mereka. Kenapa mau direpotkan kembali? Padahal sebenarnya orang-orang Ansar ini sudah siap untuk direpotkan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kan bihim khasasa. Mereka bahkan memiliki sikap ithar, mengeluarkan potensi apa saja untuk saudaranya. Bahkan kadang mereka lebih butuh, tapi kalau saudaranya butuh, mereka dahulukan saudaranya. Meskipun walau kanu bihim khasasa, meskipun mereka juga membutuhkan sebenarnya. Karakter para sahabat dalam berbagi, dalam saling menyantuni, saling memberi, saling memperhatikan satu sama lain, yang sudah hilang dari umat Islam di generasi saat ini. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke kisah kita yang tadi, bahwa saat itu mereka pun bertemu dan akhirnya mereka bercerita, mereka sambil sambil menyampaikan bahwa saya lapar, dan mereka pun berjalan. Oke, kita sambil bercengkrama saja supaya hilang, tidak ingat lagi rasa lapar. Ternyata beliau berdua ini bertemu dengan siapa? Dengan Rasulullah juga. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun karena sangat mengherankan, karena beliau keluar tengah malam, di waktu-waktu yang bukan waktunya keluar biasanya. Maka kedua sahabat mulia ini, Abu Bakar dan Umar, bertanya kepada Rasulullah, kenapa juga keluar wahai Rasulullah, ada apa? Kami ini keluar karena memang lagi lapar. Maka Rasulullah pun mengatakan, lah sama, saya juga tidak ada makanan di rumah. Bayangkan, Rasulullah kalau menyebutkan kebutuhan, sekali lagi para sahabat siap untuk mengorbankan nyawanya. Tapi ini untuk makanan saja tidak mau beliau mengeluh. Tidak mau mengeluh. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajak kedua sahabat beliau, mengatakan, oke, kalau gitu kita ke rumah Abu Ayyub. Kita ke rumah Abu Ayyub, di sana biasanya saya disiapkan makanan. Maka kemudian ketiga orang ini, Rasulullah bersama kedua sahabat yang mulia kita, Abu Bakar dan Umar, berjalan bertiga menuju rumah Abu Ayyub. Rasulullah ini dengan Abu Ayyub itu sudah tidak ada rasa canggung. Beliau sudah meminta apa saja yang diinginkannya. Bahkan nanti kita akan cerita apa saja yang diminta oleh Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah pun datang ke rumah Abu Ayyub dan mengetuk-ngetuk pintu. Dengan keterbukaannya Rasulullah mengetuk-ngetuk pintu, dan dibuka oleh istri dari Abu Ayyub, Ummu Ayyub, mengatakan, ahlan bi nabiyillah. Selamat datang wahai Rasulullah. Kami bukan berarti tidak rindu kepadamu wahai Rasulullah, tapi mohon maafkan kami ingin bertanya, kenapa malam-malam begini datang wahai Rasulullah? Ada apa gerangan? Bukan berarti kami tidak mau Rasulullah datang, tapi kami ingin bertanya karena ini bukan waktu yang lazim engkau datang wahai Rasulullah. Abu Ayyub pun datang dan menanyakan hal yang sama. Wahai Rasulullah, Masya Allah, sudah lama tidak nginap di rumah, karena sudah punya rumah maksudnya. Apa sebenarnya yang membawa Rasulullah datang ke sini? Maka mereka Rasulullah pun mengatakan bahwa saya dan kedua sahabat saya ini sedang kelaparan, lapar, lagi cari makan. Maka Abu Ayyub pun mengatakan, wahai Rasulullah, setiap hari saya siapkan makanan untukmu wahai Rasulullah. Sampai jika waktunya sudah habis atau waktunya itu sudah berakhir karena makanan takutnya basi, maka saya makan bersama dengan keluarga. Dan tadi makanan yang saya simpan untuk hari ini itu masih ada, tapi karena engkau tidak datang untuk mengambilnya, maka kami habiskan. Maka beliau pun mengatakan, ya Ummu Ayyub, ambilkan Rasulullah, petik kurma yang ada di mana,
yang sedang berbuah dan hidangkan untuk Rasulullah, kurma, rutab dan lain sebagainya, dihidangkan untuk Rasulullah dan para sahabatnya. Lalu kemudian buatlah ajin atau buatlah mengadonlah untuk membuat roti. Ya, dan akhirnya ya Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab pun ya ikut bersama di situ. Ya. Dan di situ juga terkenal ada satu hukum ya, di mana ketika Rasulullah menawarkan, ya Rasulullah, nazbahulak, ya, saya menyembelih kambing untukmu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, silahkan ya, tapi jangan menyembelih kambing yang ya sedang menyusui. Ya, itu satu hukum Islam lahir dari hadis, dari riwayat ini, yang mana ya untuk kambing, salah satu ya, di antara para ulama ada yang berpendapat tidak boleh menyembelih kambing yang sedang menyusui, ya, yang sedang punya susu. Ya, ada yang mengatakan itu makruh, ada yang mengatakan sampai haram. Nah, akhirnya disembelihkan kambing, lalu kemudian dimasak dan dibuatkan roti, lalu dihidangkan. Ya, jadi Rasulullah katakan, Masya Allah, ini hidangan yang lengkap. Ya, dengan tanpa rasa malu, tanpa rasa canggung, Rasulullah mengatakan, wahai Abu Ayyub, ya, jika masih ada sisanya, bungkuskan untuk Fatimah, karena tidak pernah kami makan makanan yang seperti ini. Ya, itu yang kami maksud, atau yang itu yang dimaksud, bahwa beliau sudah terbuka kepada Abu Ayyub Al-Ansari ini, ya, sampai meminta kepada Abu Ayyub untuk dibungkus pulang. Ya, jadi ini juga merupakan bisa dijadikan kebiasaan baik, ya. Kalau ada tamu di rumah, ya, lalu kemudian ya ketika dia pulang, apalagi pulangnya langsung pulang ke rumahnya, tidak ada salahnya kita bungkuskan. Ya. Kenapa? Yang pertama, tidak semua makanan yang kita hidangkan itu, yang telah dimakan oleh tamu kita, itu pernah dimakan oleh keluarganya. Mungkin dia makan enak di situ sambil mengingat keluarganya, ya, tapi tidak enak untuk ngomong ke kita. Ya, ini satu contoh yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Ya, tidak enak ngomong ke kita untuk dibungkus. Ya, tidak enak ngomong ke kita bahwa ya saya ingat keluarga saya di rumah ini lagi tidak ada apa-apa. Saya di sini makan enak. Ya. Maka ya kalau ada lebihnya bisa dibungkus lalu kemudian dititipkan untuk keluarga tamu kita. Ya. Ini juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita sebutkan tadi. Ya. Yang kedua, bahwa ya kadang mau untuk membawa pulang tapi malu untuk mengungkapkan. Ya, malu untuk mengungkapkannya. Nah, sehingga ini bisa jadi ya kebiasaan yang baik, ya, karena dia malu, mungkin ya silahkan dibawa pulang, ya. Bawakan, malu mereka meminta. Rasulullah kebetulan berada di tempat atau di rumah sahabatnya yang memang sudah 7 bulan, pernah tinggal 7 bulan di rumah tersebut, sehingga tidak canggung lagi. Nah, sahabat sekalian dirahmati Allah, ini inspirasi dari para sahabat, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sampai persoalan seperti ini pun ya seharusnya jadi contoh bagi kita, bagaimana memuliakan tamu kita. Dan akhirnya mereka pun kenyang dan ya pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan ya sudah normal, perut terisi, dan juga membawa bungkusan, tidak lupa, karena di rumah mereka ada orang-orang yang kelaparan juga. Nah, jadi itu satu kebiasaan. Bahkan menyembelih kambing itu memang satu kebiasaan orang-orang dahulu, ya, sampai disembelihkan kambing untuk tamunya. Abu Ayyub Al-Ansari ini ya hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau hidup sampai berusia kurang lebih 80-an tahun. Ya, 80-an tahun, yaitu ketika di zaman Yazid bin Muawiyah ya memerintah. Yazid bin Muawiyah yaitu pasca Ali bin Abi Thalib, ya, pasca Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau masih hidup bahkan sampai ke Muawiyah yang kemudian panglima perangnya adalah anaknya sendiri, yaitu Yazid bin Muawiyah. Nah,
satu penggalan terakhir dari kisah Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah beliau juga ini bukan orang sembarangan dalam persoalan perang. Ya. Beliau orang yang tidak pernah ketinggalan dalam urusan perang. Sejak beliau masuk Islam sampai beliau wafat, tidak pernah ketinggalan satu perang pun. Kecuali beliau sakit atau punya halangan yang tidak bisa beliau hindari. Kalau faktor usia 80 tahun masih sempat ikut bersama Yazid untuk memerangi Konstantinopel pada waktu itu. Meskipun demikian, beliau ternyata qadarullah akhir hayatnya adalah ketika peperangan bersama dengan Konstantinopel pada waktu itu. Dan beliau mengatakan bahwa, wahai Yazid, sebagai panglima perang pada waktu itu, saya ingin berwasiat. Saya ingin berwasiat. Yang pertama, kalian harus menang. Harus menang melawan Konstantinopel. Yang kedua, kalian harus menguburkan jasadku. Di mana? Di pintu, di gerbang Konstantinopel. Jasadku kalian makamkan di gerbang Konstantinopel. Artinya apa? Wajib untuk menang. Karena bagaimana mungkin mau menguburkan jasad seorang muslim, di mana di bentengnya orang-orang kufar, benteng musuh pada saat itu, pasti dia akan gali dan lempar malah jasadnya. Lalu kemudian ternyata beliau di usia 80 tahun itu ikut berperang, namun sudah lemah dan akhirnya sakit, tidak bisa lagi ikut berperang pada saat itu, dan akhirnya Yazid bin Muawiyah ini menyerang Konstantinopel dan ditaklukkan, dan akhirnya jasad daripada Abu Ayyub Al-Ansari ini dimakamkan di gerbang Konstantinopel. Sebagai wasiat beliau bahwa makamkan saya di gerbang Konstantinopel, dengan konsekuensi harus memenangkan pertarungan melawan Bizantium pada saat itu, Romawi. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai detik itu pun beliau masih memiliki semangat untuk menang. Semangat juang yang luar biasa, yang sangat menginspirasi kita. Sementara kita, apa yang bisa kita jadikan perjuangan? Apa yang kita bisa jadikan sesuatu yang bisa kita tinggalkan untuk anak cucu kita menjadi inspirasi dalam perjuangan hidup mereka, khususnya ketika mereka berhadapan dengan musuh-musuh mereka. Maka semoga kisah Abu Ayyub Al-Ansari ini bisa menginspirasi kita semua agar kita bisa menjadi betul-betul sebagai generasi teladan bagi generasi kita selanjutnya, dan juga menjadi orang-orang yang menjadikan kebaikan sebagai inspirasinya, menjadikan orang-orang soleh sebagai inspirasi kita. Dan dalam berbagai hal kita melihat bagaimana Abu Ayyub, kita cerita kebaikannya sampai saat ini, kita kisahkan perjuangannya sampai saat ini, bahkan beliau menjadi buah bibir terus dari masa ke masa, karena menjadi tempat atau rumah yang pertama ditinggali oleh Rasulullah ketika beliau tiba di Yathrib atau Madinah. Maka sahabat sekalian dirahmati Allah, semoga kisah ini menginspirasi, dan mari kita terus melakukan kebaikan, menjadikan sahabat sebagai contoh dalam berbuat baik. Sahabat Nabi, generasi yang paling mulia, khairul qurun, kata Rasulullah, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi yang ada di zamanku. Semoga menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.